Di satu pihak ada tuduhan miring terhadap gereja Katolik, tetapi di lain pihak ada ketidaksadaran memuji gereja Katolik. Bagaimana mungkin gereja Katolik tidak mengizinkan perceraian? Kalau rumah tangga menjadi tempat yang menyiksa, sementara di luar rumahnya ada orang yang lebih perhatian, mengapa tidak ditinggalkan dan menikah lagi? Ada kelompok lain yang dapat menikah bahkan setelah menikah lagi, bahkan setelah 1 atau 2 kali, 2 hari pernikahan, begitu saja ditinggalkan. Ada yang hanya melalui WA, melalui SMS ditinggalkan. Ada begitu gampang orang menceraikan istri atau suaminya di kelompok-kelompok lain. Gereja Katolik sepertinya sombong, tetap mempertahankan perkawinan, ingin tampil beda, dan tidak seperti yang lain-lain. Di lain pihak ada pengakuan tak sadar bahwa gereja Katolik itu hebat. Pun kalau rumah tangga tidak seluruhnya menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak mengenal perceraian. Mereka mempertahankannya dengan segala usaha, dengan segala daya. Kita bisa mengatakan seperti ini: gereja Katolik bukan sombong kalau tidak mengenal perceraian, dan bukan hebat kalau tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga yang tanpa perceraian itu. Gereja Katolik hanya ingin setia kepada Allah yang menghendaki pria dan wanita dalam persekutuan, dalam persatuan pernikahan bukan lagi 2, melainkan 1. Pada seluruh budaya manusia, dari bangsa apapun, sesungguhnya perceraian itu menyakitkan dan tidak dikehendaki. Dan karena itu gereja Katolik pun meneguhkan, mengakui, merestui pernikahan yang bukan gerejani dari orang-orang yang bukan Kristiani. Pernikahan itu sah dan itu tak terceraikan. Pertanyaan orang yang tidak mengenal kebangkitan tadi dikatakan dalam Injil, akan menjadi istri siapakah itu nanti? Jawaban Yesus, di dunia yang akan datang tidak ada pernikahan, perkawinan, orang tidak kawin dan dikawinkan. Apakah mereka masih satu sama lain mengenal? Apakah anak-anak juga akan menjadi anak-anak dari keluarga di dunia ini? Apakah istri dan suami akan menjadi istri dan suami dari anak-anak yang dari orang-orang yang membentuk rumah tangga di dunia ini? Pertanyaannya sangat masuk akal. Akan menjadi istri siapakah dia nanti? Saya bisa mengatakan seperti ini: betapa ruginya kita andaikan di dunia yang akan datang kita hidup dengan keadaan tubuh fana lahiriah sekarang ini. Memang ada banyak yang cantik, ada banyak yang ganteng, tetapi tidak sedikit kan dari antara kita yang kurang ganteng, kurang cantik. Masa hidup di dunia yang akan datang itu nanti hanya akan menggunakan tubuh yang seperti ini?
Usia manusia, umur manusia dikatakan dalam Mazmur 70 tahun, 80 jika kuat. Banyak dari antara kita belum 40 tahun, sudah harus diet, ini, itu, sudah harus berobat karena begini dan begitu. Lalu kalau kita akan menggunakan tubuh ini untuk kehidupan yang kekal, betapa kita harus bolak-balik ke rumah sakit, bukan? Tubuh yang seperti ini hanya akan kita gunakan di dunia ini. Kehidupan yang akan datang akan diubah, ditransformasikan dalam bentuk yang pastilah sangat berbeda dengan keadaan di dunia ini. Yesus setelah bangkit bahkan tidak dikenali oleh para murid. Walaupun ada luka, walaupun dapat berjalan, walaupun dia masih bisa makan, tetapi tidak dikenali. Bahkan suaranya barangkali tidak dikenali, karena diubah dari kehidupan yang sekarang, yang fana, yang lahiriah, kepada kehidupan rohaniah. Santo Paulus mengatakan ada tubuh fana, ada tubuh rohani. Yang dimakamkan, yang dikuburkan adalah tubuh lahiriah, yang dibangkitkan tubuh rohani. Hal yang sama mau saya katakan, dalam kehidupan yang akan datang itu, orang pastilah ditransformasikan, diubah ke dalam kemuliaan yang berbeda dengan keadaan yang sekarang, juga dalam kehidupan rumah tangga. Bukan berarti bahwa anaknya, keluarga ini tidak lagi dikenal oleh bapak dan ibunya. Bukan lagi bahwa mereka bahkan asing satu sama lain. Bukan itu. Tetapi bahwa kasih yang sekarang ini, yang mendasari kehidupan rumah tangga, bukan lagi dua, melainkan satu dan tak terceraikan, akan diangkat kepada kehidupan kerohanian yang berbeda dengan kehidupan yang sekarang. Kebutuhan manusia yang paling dasar adalah berjumpa dengan Allah, hidup bersama dengan Allah. Kebutuhan dasar manusia. Sebab apa? Sebab hidup kita adalah bagian dari kehidupan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, dia menghembusi dengan rohnya. Dan karena itu, ciptaannya yang dia bentuk itu dari tanah liat itu menjadi hidup. Hidup kita bagian dari hidup Allah. Maka kebutuhan paling dasar dari seluruh ciptaan Allah adalah hidup dalam kasih Allah. Begitu kita berhadapan dengan Allah, kebutuhan yang lain menjadi sangat relatif. Kebutuhan yang lain menjadi tidak lagi kita pikirkan. Karena dalam Allah yang mencintai kita ada kebahagiaan yang sempurna. Ketika orang sudah bahagia, apalagi dalam kebahagiaan yang sempurna, dia tidak memikirkan apapun lagi. Anda yang sedang saling jatuh cinta, pastilah akan sangat bahagia ketika bisa bersama. Yang lain tidak pernah Anda akan pikirkan lagi, seluruhnya kos saja di dunia ini. Dunia ini hanya milik berdua katanya. Dalam perjumpaan dengan Allah yang Maha Kasih, kebahagiaan manusia menjadi berlimpah dalam kesempurnaan, dan karena itu tidak ada pikiran dan kebutuhan apapun selain itu. Kasih dan hidup kita diubah, ditransformasikan dari keadaan yang sederhana, lahiriah, fana di dunia ini,
menjadi dalam keadaan kehidupan Allah sendiri. Kehidupan yang tidak lagi terikat oleh kelemahan, tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat, tidak lagi dibatasi oleh diskriminasi berbagai macam hal. Kehidupan yang bebas dari kelemahan, bebas dari kecemburuan, bebas dari kehidupan yang keinginan yang egois, bebas dari berbagai hal yang menghalangi kasih yang tercurah kepada kita di hadapan Allah. Dalam kebahagiaan penuh itu, saudara-saudari yang terkasih, bahasa Yesus adalah tidak kawin dan tidak dikawinkan. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang menjadi pemikiran keterbatasan dan tatanan-tatanan sosial duniawi. Memang kalau menikah, kalau membentuk keluarga, dan kemudian tidak satu, melainkan bebas tukar menukar dan seterusnya, dunia akan menjadi kacau. Tatanan dunia ini akan menjadi berantakan. Hukum di dunia ini tidak akan berlaku untuk kehidupan kekal yang ada di hadapan Allah. Kebahagiaan sempurna kita adalah berjumpa dengan Allah, dan dalam kebahagiaan sempurna itu kebutuhan lain tidak lagi menjadi bahan pemikiran kita. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa di antara kita akan menerima sakramen Krisma, tanda kepenuhan inisiasi dalam kekristenan, dalam agama kita. Orang yang menerima Krisma dianggap dewasa dalam iman. Dalam arti dewasa dalam iman, bandingannya bisa dewasa dalam keluarga. Orang tidak lagi kekanak-kanakan, orang tidak lagi parasit tergantung pada orang tua, orang tidak lagi akan mengandalkan untuk diajar-ajari, bertingkah, berbuat, berlaku seperti ini dan seperti itu dan seterusnya. Orang tua akan sangat malu kalau mempunyai anak yang sudah dewasa, tetapi tingkah laku, kata-kata, perbuatan tidak mencerminkan kedewasaan. Apalagi kalau masih harus parasit, kalau masih tidak bisa bertanggung jawab. Dewasa dalam keluarga pastilah diharapkan membanggakan orang tua karena perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga nama keluarga menjadi harum. Oh, pantaslah karena anaknya bapak ini dan karena anaknya ibu itu. Luar biasa. Dewasa dalam iman sama halnya. Kita tidak perlu lagi diajar-ajari untuk begini dan begitu, tetapi dengan sendirinya berbuat baik kapanpun, dimanapun, hidup adil, benar, jujur. Dilihat orang maupun tidak dilihat orang, dalam keadaan bahagia maupun ketika dalam keadaan menderita. Inilah panggilan menjadi orang Kristiani, saksi-saksi Kristus. Orang dewasa dalam iman bukan saja bahwa harus gotong royong, harus membersihkan gereja, harus memberi kolekte, harus ini dan itu. Bukan itu yang utama, tetapi mengharumkan nama gereja dengan berbuat baik dimanapun, kapanpun. Oh, itulah orang Katolik. Sama halnya dengan pantaslah karena anaknya bapak ini dan ibu itu. Mari kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun, kapanpun, menampakkan diri bahwa kita orang Kristiani. Semoga Allah berkenan pada kita, Tuhan memberkati kita. Amin.